Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Dwi Rahman dari Universitas Yarsi. Ingin menjelaskan materi statistik tentang uji multikolinialitas dan uji heteroskedastisitas. Pertama-tama, saya ingin ngasih tahu kalau uji asumsi klasik ini udah di uji multikolonialitas dan uji heteroskedastisitas. Nah, uji multikolonialitas itu menurut Ghazali 2011 itu bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinialitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya yaitu variance inflation factor atau VIF. Uji multikolinialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor atau VIF pada tabel coefficient. Kriteria hasil pengujian adanya multikolinialitas yaitu lihat pada kolom collinearity statistik pada tabel coefficient, terus tolerance value-nya itu lebih kecil dari 0,1 atau VIF-nya lebih besar daripada 10. Nah, itu artinya terjadi multikolinialitas. Kalau tolerance value-nya lebih besar daripada 0,1 atau VIF-nya lebih kecil daripada 10, maka artinya tidak terjadi multikolinialitas. Nah, selanjutnya langsung aja ke SPSS. Ini udah dimasukin datanya. Langsung aja ke uji multikolinialitas. Yang pertama itu kita pencet analyze, lalu regression, dan linear. Nah, dependennya ini kita isi sama prestasi praktikum. Sedangkan independence-nya itu kita pilih kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Nah, setelah itu statistiknya pilih yang collinearity diagnostik dan convariance matrix. Jadi yang lainnya jangan di checklist. Setelah itu langsung continue. Terus oke, udah seperti ini, continue. Terus plots-nya itu dikosongin aja. Setelah itu save-nya juga jangan dikosongin aja. Langsung oke. Nah, di sini kita lihat di tabel coefficient-nya. Ini dependent variable prestasi praktikum itu 0,789 dan 0,789. VIF-nya 1,268 dan 1,268 juga. Nah, seperti penjelasannya tadi di sini, lihat pada kolom collinearity statistik pada tabel coefficient, tolerance value lebih kecil daripada 0,1 dan atau VIF lebih besar pada 10, artinya terjadi multikolinialitas. Sedangkan kalau tolerance-nya itu lebih besar daripada 0,1 dan VIF-nya lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi kolinialitas. Berarti yang tadi itu tidak terjadi kolinialitas karena ini lebih besar daripada 0,1 dan VIF-nya itu lebih kecil daripada 10. Selanjutnya, langsung aja kita masuk ke uji heteroskedasitas, uji grafik. Aku bakalan ngejelasin lagi apa itu pengertiannya. Uji heteroskedasitas menurut Ghazali 2018-37, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas
atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedasitas dengan grafik plot Z-pred dan S-resid. Pada umumnya, model regresi yang baik yaitu model regresi yang terbebas dari masalah heteroskedasitas. Untuk menguji asumsi heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik scatter plot. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu Z-pred dengan residual S-resid. Deteksi ada tidaknya heteroskedasitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya plot tertentu pada grafik scatter plot antara S-resid dan Z-pred yang telah diprediksi. Nah, langsung aja ke uji heteroskedasitasnya, uji grafik. Itu pertama kita pencet analyze, setelah itu regression, dan linear. Nah, ini dependennya itu yang prestasi, terus independennya itu yang kemandirian belajar, dan motivasi prestasi. Nah, setelah itu plots-nya itu yang Y kita masukin yang S-resid, terus yang X-nya itu ZPRED. Nah, setelah itu langsung continue. Save-nya ini dikosongin aja. Setelah itu langsung oke. Nah, ini langsung masuk ke scatter plotnya tadi yang sesuai dengan PPT. Ini muncul grafik di sini, gambarnya menyebar, tidak terjadi heteroskedasitas. Tetapi penggambaran keputusan ini belum kuat seperti uji-uji lainnya. Oke, kita melakukan pengujian statistik dengan uji Glasser. Nah, langsung masuk aja. Ini yang uji Glasser-nya ya. Nih. Nih. Adapun cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedasitas adalah melihat grafik scatter plot dari analisisnya. Jika ada plot tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk plot tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedasitas. Kalau tadi yang ini itu kan menyebar, sama sekali nggak ngebentuk apapun, ya kan? Berarti jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titiknya menyebar seperti ini, ya kan? Di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasitas. Nah, selanjutnya itu ada uji heteroskedasitas dengan uji Glasser. Uji Glasser yaitu mengeregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedasitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT atau ABS UT. Hal ini terjadi dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedasitas. Oke, langsung aja. Pertama-tama, kita lanjutin yang tadi, kita melakukan pengujian statistik dengan uji Glasser. Terus yang pertama itu transform, lalu compute variable. Nah, target variabelnya kita ketik manual, yaitu abs underscore res 1, seperti yang di bawah sini. Oke, selanjutnya function groupnya itu kita pencet yang whole, lalu abs, terus pencet ke atas.
Nah, yang ini tanda tanyanya kita hapus. Terus numeric expressionnya itu masukin yang unstandardized residual res 1. Masukin ke sini. Setelah ini, nah di sini kan datanya sudah ke execute. Oke, langsung oke. Nah, di sini kan datanya sudah ke execute. Lalu kita bisa melakukan pengujian uji hetero dengan uji Gleiser. Ya kan? Pertama itu kita pencet analyze, terus regression, terus linear. Dependennya ini kita balikin dulu. Dependennya itu kita isi apps res 1. Terus independennya itu kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Ya kan? Save-nya itu kosongin. Setelah itu statistiknya kita pencet yang estimate, convergence matrix, terus ini kita model fit, terus collinearity, diagnostik, udah ke central, terus sebentar, ini collinearity diagnostik, model fit, setelah itu nih langsung oke. Pokoknya udah dicek semua, jangan ada yang di checklist save-nya, terus langsung oke. Oke. Nih, yang dilihat itu yang table coefficient. Data yang kita lihat dependen yang sudah menjadi apps underscore res 1 ini, pengambilan keputusan melihat nilai signifikannya. Nah, di sini nilai signifikannya, kemandirian belajarnya, itu 0,127. Ya kan? 0,127. Di atas tingkat kepercayaan 5%. Disimpulkan bahwa terjadi heteroskedasitas, motivasi berprestasinya juga di atas 0,5. Data ini tuh menguatkan. Nah, selanjutnya itu kita mau uji hetero dengan uji part. Aku bakal bacain lagi. Yang uji part, menurut Ghazali 2018 141-142, uji part mengemukakan metode bahwa variance S pangkat 2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedasitas, dan sebaliknya, jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedasitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Adapun kriteria uji part menurut Ghazali 2013-147 adalah jika nilai probabilitas lebih besar dari 5% atau 0,05, maka dikatakan jika terjadi gejala heteroskedasitas. Apabila nilai probabilitasnya kurang dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedasitas. Langsung aja ke SPSS-nya, kita uji part-nya. Pertama, kita pencet transform lagi, terus compute variable. Nah, target variabelnya kita ganti jadi res underscore 2. Setelah itu
function groupnya itu yang ini kita hapus dulu. Ini function groupnya itu yang all, terus ups lagi, function and special variablesnya itu kita ganti jadi ln. Jadi ln, nah ini ln. Setelah itu kita angkat ke atas. Nah, seperti biasa, ini tanda-tandanya kita hapus, terus kita masukin unstandardized residual. Ini kita masukin. Setelah itu kita pencet bintang. Terus kita pencet lagi unstandard residuals lagi. Oke. Setelah itu langsung kita pencet oke. Nah, ini kan udah execute. Terus kita pencet lagi. Sebentar ya. Ini yang res 2 itu kita pencet transform. Setelah itu kita pencet compute variable. Nah, target variable-nya ini kita ganti jadi ln underscore res 2. Nah, setelah itu setelah kita masukin ini, kita balikin, kita hapus numeric expression-nya. Kita masukin ini tuh, masukin res 2, ln res 2 tuh begini. Sebentar ya guys. Kita masukin yang ln res 2 ini sini. Setelah itu langsung oke. Nah, setelah itu baru kita ke analyze, terus regression, setelah itu linear. Dependent-nya ini kita balikin, kita ganti sama ln underscore res 2. Terus setelah itu statistik ini begini, oke aja. Terus plots-nya juga kayak gini aja. Sama kayak yang tadi, save-nya juga sama ya, kosong. Setelah itu langsung oke. Oke, ini kayaknya ada yang salah. Pertama itu transform, terus langsung compute variable, terus ini tuh target variabelnya itu ln res 2, terus ininya juga sama ya mestinya.